Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke presentasi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni adanya agama Islam. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada sang reformis dunia, pejuang yang tidak pernah berdasi dan tak pernah digaji, sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke pemateri pertama. Pemateri pertama yaitu dari saya sendiri. Pengertian rasio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode. Yang mana rasio profitabilitas ini akan bertujuan untuk mengetahui dalam sedalam-dalamnya perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang tingkatan efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Yang mana di sini profitabilitas akan menunjukkan gambaran-gambaran yang efektif dalam hal manajemen. Manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjual dan investasi perusahaan. Yang mana profitabilitas ini akan melihat bagaimana efektivitas manajemen mereka dan penjualannya mereka, pemasarannya mereka dalam mempromosikan perusahaan gitu. Sekian dari pemateri pertama, lanjut ke pemateri yang kedua. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Nah, tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu antara lain yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang terakhir itu untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. Nah, sedangkan untuk manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas itu sendiri yaitu yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal maupun modal pinjaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam rasio profitabilitas. Yaitu yang pertama ada profit margin on sales. Nah, ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus utama yang biasa digunakan di dalamnya, yaitu yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya margin laba kotor sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP dibagi dengan sales. Nah, margin laba kotor ini menunjukkan laba yang relatif perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok perusahaan. Contohnya seperti pada komponen laporan keuangan pada 2019 dan pada 2020. Terdapat penjualan sales pada 2019 sebesar 5.950 dan pada 2020 sebesar 5.550. Dan harga pokok penjualan pada 2019 sebesar 4.050 dan pada 2020 sebesar 3.850. Maka ketika kita menggunakan rumus tersebut,
Pada tahun 2019, margin laba kotor sebesar 5.950 dikurangi dengan 4.050 dibagi dengan 5.950 menghasilkan 0,319 atau 32%. Dan pada 2020, margin laba kotor sebesar 5.550 dikurangi dengan 3.850 dibagi dengan 5.550 maka menghasilkan 0,306 atau 31%. Nah, jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 30% dan margin laba kotor pada tahun 2019 sebesar 32% dan pada tahun 2020 sebesar 30%, maka lebih baik karena berada di atas rata-rata industri. Lalu macam-macam rasio probabilitas. Yang kedua ada return on investment. Return on investment atau ROI merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. ROI adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumusnya yaitu return on investment sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Contohnya seperti pada komponen laporan keuangan 2019 dan 2020. Laba sesudah bunga dan pajak yaitu pada 2019 sebesar 1.296 dan 2020 sebesar 904. Dan total aktiva pada 2019 sebesar 4.200 dan pada 2020 sebesar 4.000. Maka menggunakan rumus yang tadi, pada tahun 2019 return on investment 1.294 dibagi dengan 4.200 sama dengan 0,3398 atau 31%. Dan pada 2020 return on investment sama dengan 904 dikurangi dengan 4.000 menghasilkan 0,226 atau 22,6%. Nah, perhitungan ROI pada 2019 ini menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperolehnya sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi hanya sebesar 22,6%. Artinya, hasil pengembalian investasi berkurang menjadi sebesar 8,4% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika rata-rata industri return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2019 cukup baik, kecuali untuk tahun 2020 sebesar 22,6% masih di bawah rata-rata industri. Nah, rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana selaku pemateri keempat dari presentasi kali ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang return on equity atau ROE. ROE atau rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara laba bersih sudah pajak dengan total ekuitas. Mekanisme ROE dihitung dari penghasilan income perusahaan terhadap pemodal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan sebaliknya. ROE adalah rasio yang memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri, net worth. Secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. Nah, berikut ini adalah rumusnya yaitu ROE sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total ekuitas. Seperti pada tabel di samping, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020, dapat diketahui bahwa ROE sama dengan 1.296 dibagi 2.250 sama dengan 0,57, kemudian jadikan persen sama dengan 57,6%. Kemudian tahun 2020 yaitu ROE sama dengan 904 dibagi 2100 sama dengan 0,430 dijadikan persen sama dengan 43%. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan ROE pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 57,6%. Kemudian tahun 2020 turun menjadi 43%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 14,6%. Dan hal ini merupakan
menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk mengelola ROE seiring dengan ROI. Namun, jika rata-rata industri untuk ROE adalah 40%, berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Selanjutnya materi yang keempat yaitu earning per share common stock atau EPS atau rasio nilai buku adalah rasio yang menunjukkan beberapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. EPS merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Berikut ini adalah rumusnya yaitu EPS sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Pada tabel di samping yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 yaitu EPS sama dengan 1.296.000 dibagi 1.600 sama dengan 810. Kemudian tahun 2020 EPS sama dengan 904.000 dibagi 1.600 sama dengan 565. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan di samping terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini lumayan besar yaitu sebesar 243 per lembar saham. Materi terakhir yaitu aplikasi analisis rasio profitabilitas. Pada tabel di atas yaitu jenis rasio profitabilitas ada 5. Yang pertama yaitu gross profit margin. Dapat dibaca pada tabel di atas yaitu gross profit margin tidak mengalami perubahan yang berarti karena dari 32% ke 31% hanya bergeser 1% dengan standar industri 30%. Kemudian yang kedua yaitu net profit margin pada tabel di atas yaitu mengalami penurunan yang cukup drastis dari 21,8% ke 16,3% dengan penurunan sebesar 5,5% dengan standar industri 20%. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ROI. Mengalami penurunan yang cukup drastis juga dari 31% ke 22,6%. Penurunan sebesar 8,4% dengan standar industri 30%. Yang keempat yaitu kondisi ROI. Mengalami penurunan yang cukup drastis juga dari 57,6% ke 43%. Dengan besar penurunan yaitu 14,6% dengan standar industri 40%. Dan yang terakhir yaitu yang kelima kondisi EPS juga mengalami penurunan yang cukup drastis juga dari 810 ke 565 dengan besar penurunan yaitu 245. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian saya serahkan kepada moderator. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon maaf beribu-ribu maaf. Apabila ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada kesalahannya itu tulus dari kebodohan saya sendiri. Saya dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.